Oke semua, halo semuanya, kembali lagi di Ngobskoy bersama saya Victor Chandra, host Anda. Nah, kali ini kita ada partner baru nih, yaitu Vine. Vine. Halo semuanya, kenalin nama gue Josephine Lorin Lestra. Hari ini gue bareng-bareng sama Victor bakal mandu buat podcast hari ini. Ya, kita enjoy aja sih guys di sini. Gitu. Kita ngobrol santuy lah hari ini. Yoi. Nah, Vine, hari ini kita membahas topik apa nih kira-kira? Hari ini yang pasti topiknya seru banget ya, yaitu tentang perbedaan kehidupan di Tiongkok sebelum dan sesudah pandemi nih. Karena banyak banget teman-teman kita tuh yang tertarik banget mengenai hal ini gitu ya. Karena mereka tuh belum ada yang mau kuliah ke China, tapi belum sempat berangkat gitu ya. Bahkan ada yang udah di China, bahkan nggak bisa pulang. Mereka juga nggak tahu kondisi terkini di Indonesia kayak gimana. Jadi kita pingin banget mengangkat topik ini dan kayak ya kasih gambaran besar lah ke teman-teman semua yang penasaran gitu soal keadaan sekarang itu gimana gitu. Iya gitu. Anyway, di sini kita punya guest yang keren-keren banget ya Tor ya. Yap, betul sekali Vine. Nah, ada siapa aja nih Tor? Ayo kita perkenalkan satu-satu dulu dari region selatan, yaitu Ko Kevin. Selamat siang Ko Kevin. Halo semuanya. Halo Ko Kevin. Halo. Nah, Ko Kevin sekarang posisinya lagi di mana nih Ko Kevin di Indo? Lagi di Bandung. Nah, gimana Bandung? Cuacanya gimana hari ini? Wah, Bandung mah setiap hari selalu sejuk sih. Nggak panas lagi ya? Oh enggak. Asal hatinya sejuk pasti ikut sejuk. Mantap. Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi ke region timur, yaitu ada Kak Alan. Gimana Kak Alan? Apa kabarnya? Halo, luar biasa. Baik. Host gimana host? Aman nggak? Aman kita. Aman. Thank you. Kalian sekarang lagi di mana kalian? Lagi di Manado. Oke, di Manado berarti posisinya di Indonesia ya? Of course, di Indonesia. I see. Nah yang terakhir ini teman-teman, kita juga punya salah satu guest kita dari region utara, ada Citania. Halo Citania. Iya, halo. Iya, Cita dia lagi di mana, Ci, sekarang? Di rumah di Jakarta. Oke. I see. Berarti kita semua posisi lagi di Indo nih ya? Tepat sekali posisinya lagi di Indo. Nah, iya. Vine, aku mau nanya dong, kan kamu kan baru jadi partner baru nih. Kita kepo. Sekarang posisi Vine di mana sih? Lebih tepatnya? Aku juga di Jakarta. Berarti semuanya di sini di Indonesia dong. Oke, lanjut Vine. I see. Iya teman-teman. Jadi sesuai tema kita hari ini, kita tuh pingin gitu loh sharing gitu mengenai yang tadi gitu perbedaannya apa segala macam. Pingin aja sih sebenarnya pertama mungkin ke Kak Kevin dulu kali ya. Kalau nggak salah tuh Kak Kevin tuh guru kan ya? Denger ya. Iya, saya dosen bahasa Indonesia di Nanning. Dosen bahasa Indonesia di Nanning. Udah berapa lama Kak ngajar di sana Kak? Kurang lebih ini udah tahun keempat, masuk tahun kelima lah. Wow, lama juga ya. Nah, Ko Kevin kira-kira perbedaan yang paling besar itu apa sih? Ngajar pas pandemi ini dan sebelum pandemi gitu? Gak ada human interaction-nya, jadi aku kadang-kadang ada kelas-kelas tertentu tuh yang kalau pagi-pagi ya aku ngomong misalnya aku nanya mereka tuh sunyi senyap, ada yang jawab sama aku kadang-kadang halo masih ini kalian masih udah bangun belum semua gitu. Jadi aku nggak bisa lihat mereka tuh dari biasa kalau ngajar di kelas dari muka-mukanya udah kelihatan ya ini mereka ngerti atau nggak udah pada bongong jadi pasti nggak ngerti gitu. Kalau online gini aku harus meraba-raba gitu, jadi harus persiapannya lebih banyak sih kalau online-nya. Jadi harus bikin bermacam-macam kegiatan gitu di kelas, tanya jawab, suruh mereka melengkapi kosakata, gimana biar mereka tetap engage gitu sama kuliahnya. Tapi ada enaknya juga, jadi kadang-kadang kalau di kelas misalnya yang audiovisual namanya, ada pelajaran audiovisual bahasa Indonesia. Biasa kita kan kasih video tuh kalau di kelas, kadang-kadang di kelasnya tuh proyektornya agak-agak buram gitu, jadi nggak jelas kan ngeliatnya, jadi kasihan mereka gitu. Tapi kalau sekarang aku tinggal kirim sebelumnya, ada subtitlenya, sok kamu ini ada soal latihan, nonton sendiri, kerjain sendiri, aku kasih waktu beres, terus kita bahas gitu. Jadi
ada plus minusnya sih ya sebenarnya online dan offline gitu. Malah kalau menurut aku itu mungkin pandemi ini memaksa kita untuk mencoba menjangkau ke area yang selama ini belum kita jangkau gitu. China kan mereka sebenarnya udah punya teknologi kayak Zoom gini, mereka udah punya QQ namanya ya. Itu udah sangat enak kalau buat ngajar online. Cuman selama ini belum dioptimalin lah. Kampus sempat bikin kayak modul online, tapi itu cuma kayak nonton YouTube gitu lah, cara belajarnya kan beda. Sekarang dengan ada pandemi, kita dipaksa untuk bisa belajar jarak jauh. Jadi aku rasa ke depannya mungkin bidang pendidikan tuh bakal berubah, terutama di China gitu. Guru tuh nggak harus mereka impor bule datang ke China gitu. Mungkin bulenya dari Amerika bisa ngajarin murid-murid yang ada di China ke depannya. Oke, online gitu ya berarti ya sistemnya ya. Betul. Ada perbedaan kurikulum nggak Kak sebelumnya sama sekarang gitu? Atau kurikulumnya sama aja, nggak ada perbedaan? Kurikulum sih sebenarnya sama, tapi kalau aku pribadi ngerasa kalau online tuh jadi lebih lamban sedikit. Karena aku harus habisin banyak waktu untuk satu-satu, misalnya berapa orang aku suruh baca gitu, atau suruh percakapan, lebih banyak yang aku suruh percakapan daripada waktu di kelas, karena aku harus ngecek mereka ngerti nggak sih, bisa nggak sih menguasain nggak bahannya gitu. I see. Jadi biasanya satu semester 5 bab, sekarang cuma 4 bab gitu jadinya, agak lebih lamban sedikit. Lebih berusaha ngikutin muridnya berarti ya? Ya, karena kalau kita ngajar, aku dulunya bukan jurusan bahasa gitu ya, bukan sastra, tapi aku desainer. Jadi aku mikir kalau kita ngajar itu yang penting bukan kitanya mengajarnya gimana, tapi mereka belajarnya gimana kita fasilitasi gitu. Jadi pacingnya tuh ngikutin kemampuannya mereka. Kalau mereka belum nangkep, ya mungkin harus diulang lagi sedikit atau kasih latihan gitu. I see. Menarik sih, ini menarik banget karena barusan kita denger dari sisi guru nih kan ya, teman-teman dari gimana perbedaannya gitu, cara ngajarnya juga berubah, semuanya berubah. Sedangkan di sini kita juga punya 2 mahasiswa, iya kan? Ini masih mahasiswa dan mahasiswi kan ya, bener kan ya, Citania sama Kak Alan ya. Nah, kita ingin tahu juga nih dari sisi mahasiswa nih gimana sih gitu loh. Ada apa yang berbeda gitu yang paling kalian rasain gitu, kayak aduh kuliah tuh gini banget. Kalau aku ya udah pasti sih kalau ketemu tatap muka tuh lebih enak, jauh lebih enak gitu, karena kalau lihat video kita bahkan nggak ngerti gitu. Kadang ada, kalau di China kan ada guru yang ngomong bahasa Inggrisnya nggak gitu lancar ya guys ya, jadi kalau dia lagi kasih lecture pakai bahasa Inggris itu aku kayak dia ngomong apa aku nggak ngerti gitu kan. Jadi ya itu sih yang paling berasa banget gitu. Kalau Kak gimana nih Kak? Gimana ya? Kalau dari menurut aku sendiri ya, soalnya ini kan udah tahun terakhir nih, which is harus bikin tesis dan lain-lain ya, pastinya offline itu lebih apa ya? Lebih pengen offline sebenarnya, lebih pengen balik ke China secepatnya, karena kita mau kerja tesis secara online ini kita butuh dosen pembimbing. Kalau misalnya kita nggak bisa hubungin dosennya kita gimana, atau enggak takutnya miskom kan. Nah, pastinya kita butuh dosen yang memang literally di sebelahnya kita gitu loh. Apalagi aku jurusannya IT, Computer Science. Tesisnya itu bukan hanya sekedar mencari data, tapi mengolah data juga. Aduh, itu yang luar biasa, jadi pergumulan sih sebenarnya. Kemarin pas masuk tahun keempat itu kan bulan September ya, itu sempat mikir mau skip dulu nih setahun, skip gak ya? Tapi setelah dipikir-pikir ya daripada buang-buang waktu lagi, apa yang ada itu aja yang dijalanin. Jadi gas terus. Mantap. Gitu. I see. Jadi memang kesulitan terbesarnya itu adalah ya karena nggak ada dosen yang mendampingi gitu. Iya, apalagi kita tahun terakhir nih, aduh. Ribet. Iya sih. Computer Science juga kita. Oke, kita lanjut ke Citania. Nah, Citania gimana nih? Apa ada nggak perbedaannya? Komunikasi sih. Itu komunikasi sama dosen, sama mahasiswa yang lain. Kangen sih ketemu sama, soalnya kelas aku kan S2 IMBA kan. Jadi kita kelasnya cuma ber-9. Tapi jadi kita kayak very close knit gitu kan teman-teman kita kan. Karena kita dalam kelas itu kita bakal diskusi bareng.
dong gitu kan, pasti kan gitu kan. Habis kelas kita kayak menurut tuh case ini gimana gitu kan, pasti kan kayak gitu kan membantu ya menurut aku ya, soalnya aku orangnya kalau belajar itu lumayan kayak auditory visual gitu lah orangnya. Nah jadi dengan offline dengan online seperti ini gitu, the element of kayak human interaction sama dosen tuh hilang. Padahal kalau misalnya kita di China gitu, aku juga orangnya soalnya sering yang kalau mungkin orang suka kesel kali ya, cuma kalau di kelas tuh aku orangnya suka yang jawab gitu soalnya demen gitu jawab. Jadi jawab nanya-nanya guru gitu, karena kan kita kelasnya IMBA kan, kita selasa bertanya, justru kita bertanya dari experience orang lain kalau sudah ngalamin ini gimana cases gitu. Nah tapi kalau online gini, apalagi kan guru banyak yang Inggrisnya kayak tadi Ine bilang kan, Inggrisnya rada-rada bagaimana gitu kan. Jadi kadang mereka cuma akhirnya baca slide aja gitu. Jadi akhirnya mereka nggak membahas di luar lecture slide, dan menurut aku itu rada nggak efektif ya. Karena belajar seperti itulah, kalau kayak gitu mendingan gue belajar sendiri gitu sih. Bener banget. Iya. Kalau di kelas gitu kan, guru-guru kan masih bisa kayak Lausche boleh jelasin ini lebih further nggak gitu lah, maksudnya in your opinion like with examples bla 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 gitu. And ini juga tergantung dosennya ya, Kevin ya. Aku juga soalnya ngerasa kalau orang jadi dosen itu tergantung mereka gimana. Ada dosen yang kalian semua harus buka video, harus ngeliatin depan video. Aku bakal manggil nama kalian setiap berapa lama gitu. Ada yang kayak nggak peduli sama sekali. Ada yang kayak udahlah pokoknya gue baca lecture slide aja gitu. Nah itu guru-guru seperti itu yang kebetulan belakangan aku ngalamin, belajar accounting, belajar finance lagi gitu. Yang seperti itu banyak hitungan gitu, tapi dia cuma jelasin dari lecture slide. Menurut aku itu nggak terlalu efektif ya. Jadinya nggak bisa nanya gitu kayak, kalau misalnya ini MPV begini gimana gitu kan. Maksudnya yang kayak gitu-gitu lah gitu menurut aku. Terus yang kedua, aku juga ngerasa dari Alan ngomong, dosen penting banget Lan. Aduh, untung dosen aku itu baik. Kebetulan dia baik, terus dia sering nanya gimana kemajuan tesis, soalnya aku juga tahun terakhir kan. Tapi temen aku ada yang dari Slovakia, dia kebetulan dosennya itu katanya cuma mau kalau meet in person. Jadi temen aku kan, kita kan kemarin Mei Juni itu kan KIT Pokal ya kan. Terus seharusnya kan itu butuh nanya sama dosen, kira-kira bagaimana proposal saya, udah oke atau belum, bla 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 gitu. Temen aku di ghosting, sama sekali nggak dijawab, sampai aku tanya sama temenku, ini gue bantuin dah, gue kontakin dah yang teman-teman orang Cina gue dah gitu, suruh kayak nanya gitu gimana gitu teman dosennya. Iya Tan, jadi dia itu ternyata anak-anak yang China sana juga harus datang ke kantor dia baru dijawab sama dia. Oh my gosh. Ada dosen yang seperti itu gitu. Dan itu takut banget, sampai aku bantuin temen aku kayak nanyain ke Lausche karena temen aku kan Chinese-nya kurang lancar, jadi aku bantuin ke Pangkung Lausche kan. Dan Pangkung Lausche udah gak bisa ngapa-ngapain karena gurunya itu dari gurunya. Dan itu waduh itu parah banget sih. Jadi itu pengalamanku. Itu jadi gimana tuh, beneran gak bisa ngapa-ngapain dong? Sampai sekarang gak dijawab. Oh my god, kasian banget tesis, sih ya. Kita tesis gitu ya. kan seharusnya Juni tahun depan kan. Sampai aku bilang sama temen aku, okay, you still have a year left gitu. Kalau lo mau, mendingan lo ganti dosen sekarang aja gitu. Daripada takut banget gimana gitu gak lulus gitu kan. Dan kebetulan kayak, ya gitulah. Padahal dosennya itu posisinya lumayan tinggi ya. Mungkin karena dia terlalu sibuk atau bagaimana. Tapi menurut aku nggak efek ya, nggak seharusnya nggak kayak gitu juga ya gitu. Harusnya dia bisa ya tetap menyesuaikan sama situasi sih, karena lagi corona yang gini siapa yang bisa datang ke Pankungsnya dia. Iya nggak sih, ngerti. Aduh, itu dosennya sok penting banget ya berarti ya. bisa jadi, nggak ada yang tahu. Ternyata lebih serem kalau dosen ghosting ya. Daripada pacar ya, mending lebih serem di ghosting dosen. Aduh.
deg-degan gak sih Lan kalau misalnya mau tulis tesis terus nggak dijawab apa-apa gitu, terus gimana? Oh kemarin gue enak Tan, untung dosen gue ini baik banget. Jadi dia tuh udah input untuk judul tesis gue, dia yang bantu inputin, dia yang pilihin. Terus nanti katanya dia data-datanya ntar dikirim ke gue, terus gue yang olah tapi tanya-tanya ke dia gitu. Jadi kayak gimana ya, 50%-nya itu udah dibantu sama dia gitu, sama dosen pembimbing tuh. Enak banget sih. Dosen idaman banget tuh. Iya. Aduh. Tapi ya kelihatannya enak, cuman hadapinya nih Ciswanci. Aduh. Semangat, tadi kan kalian calon-calon bikin aplikasi kayak TikTok gitu kan yang mendunia gitu. Oh my god. Iya, oh my god. Berarti ya bener sih, di ghosting sama dosen tuh serem. Aku kemarin hampir di ghosting juga sama dosen. Jadi ada satu pelajaran gitu, kayak pelajaran programming. Aku nggak pernah dapet programming sebelumnya kan. Anyway, aku tahun kedua, jadi kayak masih baru banget kan. Terus udah gitu udah mau ujian, terus teman aku semua ngerjain programming tuh gak ada yang ngerti gitu kan. Terus aku juga kayak yang, oh my god ini ngerjainnya gimana gitu. Sampai kontak Victor, kontak teman-teman yang lain, kayak minta bantuan ini itu segala macem. Sampai akhir dosennya cuman kayak, yaudah nih lu kerjain ini soal ujian, terus dia kasih soal ujiannya, terus kita kerjain, terus dia kayak bener-bener gak ngajar, bener-bener gak kasih lecture. Kalau mungkin cerita nih sama kalian masih ada ini kan, masih ada kayak interaksi gitu sama dosennya, aku bener-bener gak ada. Jadi bener-bener lewat aplikasi, terus di aplikasinya mereka cuman kasih kayak bahan-bahan gitu doang, kita suruh baca sendiri. Jadi bener-bener kayak gitu, terus kayak kalau kita chat di WeChat juga mereka gak jawab, dan itu kayak, ya memang berat banget sih, tapi it is what it is. 2020 gitu kan, emang luar biasa lah gitu. Berarti memang keresahan terbesar sekarang yang dialamin sama mahasiswa-mahasiswa tuh tentang di ghosting sama dosen ya, kurang lebih ya, iya nggak sih? Ya. Komunikasi lah itu. Komunikasi lah. Oke. Berarti soal komunikasi, bener ya. Nih buat dosennya nih gimana nih? Jujur aku juga, aku selain ngajar, aku juga jadi pembimbing skripsi nih gitu dari semester lalu. Terus aku awal-awalnya kan mikir pakai caranya gimana ya, oh aku pakai ini, si Microsoft Word-nya aku warna-warnain, terus dikasih apa kayak note ini kamu salah di sini. Tapi aku rasa nggak efektif, akhirnya aku satu-satu aku janjiin waktu online pakai QQ, kayak pakai Zoom gini nih. Langsung aku buka skripsi ini dia, share screen nih ya, yang kamu di sini nih ya, salahnya gitu. Digituin, jadi lebih efektif kayak gitu, 10 menit beres gitu. Kalau cuma aku tulisin di Microsoft Word-nya doang pakai notes gitu, dianya tetap nggak ngerjain gitu. Nggak ngerti juga takutnya. Ya. Tapi soal ghosting jujur aku juga pernah sih, cuman ada alasannya karena kampusnya lagi menjelang akhir semester gini, harus bikin soal ujian, terus bikin kayak lesson plan, bikin dokumen banyak buat akreditasi. Kadang-kadang dosennya lagi kelimpungan, terus ada mahasiswa ngechat lagi, apalagi kadang-kadang weekend lagi kan, sama aku kadang-kadang didiemin, tapi pada itu berapa hari kemudian pasti aku bales sih gitu. Ini juga ghostingnya sementara aja gitu, nggak lama-lama kan? Ya, aku sengaja di mark di WeChat-nya tuh mark as unread biar dia tetap ada notifnya, biar aku inget gitu. Ini juga sebenarnya tadi aku pagi-pagi baru beres deadline dokumen. Terus mahasiswa KIT Paukau aku tuh itu udah pada ngirim minta di ACC. Aku bilang ke mereka di grup, bentar ya kan aku lewatin tanggal 21 kan aku. Nanti aku balas, tapi kirim dulu aja. Terutama aku mengerti sih keresahannya gitu kalau bikin skripsi S2. Okay. Ini mata aku silinder tuh gara-gara tesis S2. Pakai Mandarin. Tadinya enggak pakai kacamata. Terakhir kita ketemuan kok Kevin masih belum pakai kacamata deh. Sebenarnya harus udah pakai, cuman gitulah kalau lihat layar harus. Kayaknya masih jarang deh. Kayaknya kan kalau aku sendiri minta sama kok Kevin kan kayaknya masih kayak nggak kacamata. Kalau lihat layar gini matanya udah mulai blur. Kayak tadi pagi tuh karena dari jam 7 ngerjain dokumen, aku kalau ngelihat tulisan tuh udah mulai blur gitu, jadi harus pakai kacamata. Wow, oke. Ini kita lanjut ke topik berikutnya.
Ini seru banget sih, soalnya emang ngomongin pendidikan secara online dan offline ini memang berasa beda banget gitu ya. Apalagi kayak, kok aku nggak tahu sih, temen aku yang di Indonesia tuh banyak banget cerita kalau misalnya mereka tuh kuliah secara secara online, tapi mereka tuh masih gampang gitu loh kontekan sama dosen segala macem. Mungkin karena jarak juga kali ya. Sedangkan ya bener sih, kayak komunikasi itu penting banget kayak yang tadi kita Ania bilang gitu ya, sampai di ghosting loh. Memang kalau di China tuh kalau dapat dosen pembimbing yang posisinya tinggi itu rada serem karena dia tuh sibuk nggak ada waktu. Gitu. Biasa malah kadang-kadang aku dulu waktu di kampus yang sebelumnya tuh dosen yang atasannya ngasih mahasiswa skripsinya malah dioper ke dosen muda kayak aku, so kamu urusin lah gitu. Saya nggak ada waktu gitu. Tapi mereka harus bimbing, tapi mereka nggak ada waktu, dia cuma nebeng nama gitu. Suruh dosen lain yang bimbingin. Permasalahannya kok. Ya. Itu permasalahannya. Mereka cuma ada perlu isi kuota doang, jadinya orang-orang nggak dibimbing. Aduh. Kalau kamu ada kenalan dosen mah ya udah ini aja minta tolong dosen lain bimbingin, nanti kasih nego lah gitu. Kadang-kadang ada sih dosen muda yang bisa kasih. Dulu teman aku di Kuelin dia bayar 3.000 tapi dikasih bimbingan sama dosen muda sampai beres. Karena dosen pembimbingnya mah dosen tua gitu. Dia nyari sendiri. Wow, tips and triknya dari Ko Captain langsung. Kalau posisi dosen pembimbingnya nggak tinggi, langsung bilang ke ini kantor nasional minta diganti dosen atau ke fakultas. Tapi kalau dosennya posisinya tinggi, nah itu nggak bisa diganti. Kamu mau nggak mau cari dosen lain aja gitu, pembimbing lain. Wow. Mantep nih ya tips and triknya ya. Boleh diterapkan nih buat teman-teman yang lagi skripsi. Bisa dicoba. Yang masih muda tuh dia masih idealis, biasanya kayak aku tuh masih mau capek-capek lah buat murid. Kalau udah tua, udah jadi profesor, udah jadi pimpinan fakultas, itu mah udah. Tapi aku punya pertanyaan. Jadi aku dulu kan diarahin ada beberapa dosen kan sama sekolahan. Nah, terus dari sekolahan itu dia ada kasih kayak dosen yang muda gitu, yang tapi gampang dihubungin, atau dia kasih ada yang Vice Dean gitu kan. Terus aku dibayar sama teman-teman Chinese aku, kan jangan ngambil yang Vice Dean, dia bakal sibuk banget, muridnya aja ada puluhan, nggak bakal dijawab gitu kan. Terus akhirnya aku pilihnya yang semacam yang Dean of Finance Department-nya aja gitu jatuhnya kan. Jadi dia lebih muda. Tapi dia aku sih takutnya gimana nanti kalau misalnya tesis nih kok, terus nanti aku dibantai gimana ya kok ya? Karena orangnya kurang posisi gitu kayak gitu. Oh enggak sih, kalau soalnya gini, percaya sama aku hari sidang nanti ya, kadang-kadang tesis kamu tuh udah dikasih ke penguji tuh udah seminggu sebelum atau 3 hari sebelum. Mereka tuh bajakan nggak baca, nanti pagi-pagi lagi mau nyidang, mereka buru-buru baca. Nah, bacanya bagian apa? Aku kasih tahu nih ya, abstrak, daftar isi, kesimpulan, sama terima kasih. Aku pernah ditanya sama dosen dari Beijing waktu sidang S2, bagian yang ucapan terima kasihnya ditanyanya. Karena dia nggak sempat baca yang lain, gitu. Jadi kalau aku ke mahasiswa aku bilang pertama kamu abstrak harus benar, harus bagus ya, kata kunci benar. Terus daftar isi itu bisa kelihatan jalan pikiran kamu dari situ gitu. Dia bisa dapat pertanyaan dari daftar isi gitu. Belakang itu kesimpulan gitu. Terus kalau kadang-kadang dia nggak menguasai topik kamu, dia bakal nanyain dari ucapan terima kasih. Beneran, aku ditanya kenapa kamu ngucapin terima kasih ke pacar kamu, dia nanyanya gitu. Sidang S2 loh. Aku bilang karena pacar saya yang ngasih saya ide untuk meneliti topik ini, karena saya tuh gini belajar Mandarin sekelas sama dia gimana. Terus ya gitu. Jadi ya itu 4 bagian itu aja kalau yang harus diperhatiin. Dia belum tentu baca dalamnya, soalnya belum tentu. Makin tinggi posisinya makin gak ada waktu baca. Aku pernah kok nyidang gitu, terus sebelah aku kayak deannya gitu, dia baru mulai buka-buka butuh. Buat bacanya juga cuma bagian depan-depan atau paling belakang aja, tengah-tengahnya nggak dilihat. Wow, ada tips and trick dari dosennya langsung dong. Ya, jadi mending cari dosen muda yang masih idealis gitu, masih ada energi lah gitu buat bantuin kamu, mau belajar lebih banyak dari dia gitu. Kalau yang udah tua-tua ya gitulah, nggak ada waktu. Tapi jangan juga pilih dosen mudanya yang
nggak punya pendirian, dia apa nanya ke atas, itu juga pusing sih gitu. Ada dosen kayak gitu. Mantep banget nih, kita dikasih tips and trick yang bermanfaat banget nih dari dosen langsung nih. Itu jadi catatan penting ya teman-teman ya. Parah sih. Saya deh, kamu sehari aja nyidang 30 sekian orang, gak akan dibaca semua skripsinya, enggak. Bener-bener, karena mereka juga capek gak sih? Ya, kayak nyidang segitu banyak orang. Iya. Ya, teman-teman, aku pengen nanya nih, kan kita udah lewatin tahun 2020 ya, hampir kita hampir melewati tahun 2020 gitu ya. Yeay, kita survive guys. Iya, kita hampir ngelewatin tahun 2020. Terus udah gitu dengan segala macam hal yang terjadi, dari di ghosting dosen, dari komunikasi yang gak lancar, semuanya deh ya. Apa sih yang jadi hal yang benar-benar berkesan gitu loh buat setiap teman-teman di sini gitu di tahun 2020 ini? Kayak kalau aku tuh yang paling berkesan adalah ya itu nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ketemu teman, dan ketemu teman selalu lewat video call kayak gini gitu. Itu berkesan banget sih karena vibes-nya beda. Pertama, kedua udah pasti kenal sama orang barunya juga lebih banyak gitu. Jadi nambah teman baru secara online segala macam. Iya, so far so good dan itu asik banget gitu. Ya teman-teman sendiri nih gimana sih gitu? Apa sih yang paling berkesan buat teman? Kita Nia boleh nih kayaknya cerita nih Ci. Oh ya, sekarang ya. Tahun 2020 banyak di rumah, banyak berpikir tentang diri sendiri, personal development. I think Alan gak usah kayak gitu mukanya. Cuman ya gitulah, karena kebetulan banyak waktu luang untuk membenahi diri, belajar HSK 6 yang buat nambah-nambahin skill-skill yang berguna lah kira-kira. Itu sih dari aku sih. Mungkin sebelumnya belum ada kesempatan gitu. Tapi sekarang jadi lebih kayak bisa belajar yang lain-lain. Berarti banyak coba hal baru ya di rumah ya? Ya, in a sense. Oke. Kalian ngapain nih Kak 2020 Kak? Hal yang paling berkesan ya 2020 ya? Iya. Ini momen-momen yang gak bakal dilupa seumur hidup nih. Kita kuliah online di tengah pandemik dan mungkin bakal jadi calon lulusan pandemik. Itu gak bakal dilupa seumur hidup pasti. Sangat spesial lebih tepatnya. Sedih banget graduation-nya online. Iya. Generasi COVID gitu ya. Aduh, itu satu. Terus lebih kalau di 2020 sih lebih gimana ya, self development ya kayak kata tadi ya. Gitu. Jadi pelajari hal baru yang mungkin kita nggak pelajarin di kampus, di organisasi, tapi sesuatu yang pengen kita upgrade diri kita itu kayak gimana kita pelajari sendiri. Tuh banyak lah, lumayan. Generasi COVID ya, dari sidang skripsi online, terus graduation online, terus nanti apa lagi nih yang muncul nih kira-kira? Nikah online udah ya? Nikah online udah. asal pengantinnya nggak jauh-jauhan aja, yang cowoknya di mana, yang ceweknya di mana. Mungkin nanti bisa ada ya pengantin cowoknya di Indo, ceweknya di Aussie, terus nanti si pasturnya di mana gitu, terus pakai Zoom gini. Penghulunya saya nyatakan sah gitu. Mantap sekali. Beres nikah ya udah, tutup komputer lah, balik ke kesibukan masing-masing. Gak usah pusing-pusing ngundang orang ya kok kapannya. Kayak gini aja Zoom meeting kan, selamat ya gitu. Hemat biaya. Mungkin. Oke. Nah, aku mau tanya sama teman-teman nih, harapan untuk tahun ke depan, untuk ke depannya itu gimana sih? Misalnya habis pandemi ini harapannya itu gimana? Kita mulai dari siapa dulu ya? Dari Ko Kevin deh. Harapannya gimana nih untuk ke depan? Aduh, harapan ya. Jujur aku juga tahun ini lagi banyak turning point lah dalam hidup gitu. Hal-hal yang tadinya hidupnya mau ngarah ke sini, sekarang jadi ke arah lain gitu. Tapi yang aku syukurin mungkin
Untung aku selama pandemi ada di rumah gitu. Aku waktu pas pulang dari China tuh belum pandemi kan, cuma bawa koper kecil. Untungnya bawa laptop gitu. Terus selama pandemi di rumah, orang tua punya kafe kan, lumayan kena impact. Untungnya pas lagi ada aku gitu. Jadi aku masih punya kerjaan tetap. Kayak si mama asuransi kesehatan apa bisa aku bantuin. Terus belajar banyak hal baru ya, kayak ngelesin Mandarin online, ngajar kuliah online dan lain-lain. Kalau harapan ke depannya sih, aku berharap sebenarnya pandemi cepat beres aja sih. Aku udah apa ya? Aku pengen traveling gitu. Aku pengen hidup aku maju gitu. Ada progres, cuman kebanyakan tuh ya agak terganggu sama pandemi ini gitu, karena mau keluar negeri susah gimana gitu. Ya sebenarnya harapan aku semoga pandemi cepat beres gitu. Terus kita semua bisa hidup kayak apa, lebih bisa maju lah hidupnya, bukan balik ke old normal ya, kayaknya sulit sih. Meskipun udah ada vaksin belum tentu kita tuh bisa kayak dulu lagi, tapi semoga lebih baik gitu ke depannya. Amin. Semoga ke depannya lebih baik. Nah, harapan dari mahasiswa kira-kira gimana nih? Katanya Kak Alan gimana? Ya kan tadi di ghosting nih, ada nggak nih harapan-harapan ke depannya? Mau jadi dosen? Bisa balas ghosting mahasiswa. Janganlah, kasihan banget nanti sama mahasiswa yang di ghosting gitu kan. Nggak tega. Dari aku ya mungkin ya. Kalau dari aku harapannya pengen cepet balik sih ke China ya. Sebenarnya kemarin awalnya mau S2 itu karena kangen belajar, karena habis kerja terus kayak tapi gue masih muda gitu, gue masih muda dan masih mau belajar, apalagi belajar, aku suka belajar bahasa kan sebenarnya kan. Jadi kemarin juga kayak udahlah kayak spend couple of years buat belajar aja lagi gitu tambahan. Tahu-tahu dipotong berapa tahun gitu kan, malah di Indonesia gitu, nggak bisa balik ke China gitu. Dan karena pengen kayak kok Kevin bilang, aku pengen keliling China dulu sih sebelum lulus S2, terus ntar mesti kerja lagi, kapan lagi bisa balik kan, mau Chongqing, mau ke Guangzhou, mau jalan-jalan liatin Yiwu dulu gitu, yang ada-adanya lah gitu. Mau cuannya dulu. Ya, itu sih mungkin ya. Sebelum ke Yiwu, ke Hangzhou dulu. Ngapain? Lihat apa? Lihat Alibaba. Loh, kan Yiwu tuh dekat Hangzhou, 15 menit doang dari Hangzhou. Oh iya? Aku jarang ke kota sih, ke alam terus kebanyakan kalau jalan-jalan. Kurang. Iya, Yiwu kan di Zhejiang Province. Oh. Gengs, izin masuk dong. Wuxi ini dekat Hangzhou juga kan? Gimana? Wuxi. Wuxi itu di enggak. Dia di atasnya Suzhou dia. Mereka itu provinsi apa ya di situ ya? Jiangsu kalau nggak salah, masuk ke Jiangsu Province. Salah ya? Ada bagian timur nih, lupa gue. Ada siapa di Wuxi sih? Ada siapa di Wuxi? Enggak. Iya, curiga nih. Aku kan sering kalau sering datang expo di Shanghai, kadang-kadang pergi main ke Wuxi terus ke Hangzhou. Jadi kayak kepikiran bukannya kereta ke Wuxi itu lanjutannya ke Hangzhou gitu, kayak pengen mampir bentar main di Hangzhou, kangen sama Sihu. Sihu Westlake. Oh, jadi kangennya udah sama Sihu nih, udah bukan sama Naning. Nanhu tetap di hati kok. Nanhu tetap di hati kok. Jurusan lu, Nanhu, Cinjusan, Mixi, tetaplah di hati itu. Jadi Naning itu kota pertama kamu ya, Fik ya? Iya, kota pertama. Pantesan. Kalau Kevin kan waktu itu kan kota pertamanya kan Guilin. Oh bukan. Aku kota pertamanya tuh Shijiazhuang, pernah dengar nggak? Shijiazhuang jauh banget. Di Hebei ya, itu kota pertama aku. Di situ kota kecil. Waktu itu jarang ada yang bisa ngomong Inggris. Jadi aku jarang ngalamin ada orang China ngomong Inggris. Karena diajak ngomong nggak jawab, terus marah-marah. Bener banget. Sama kok sama. Dulu sama.
Dulu waktu aku di Beijing juga kayak gitu kok, di Beijing kan kayak diajak ngomong tuh kayak tunggu, aku kan dulu nggak bisa belajar nggak bisa Mandarin gitu, terus dia kayak cuma gitu. Ya. Aku juga belajar dari nol. Terus teman dekat aku tuh orang Ukraina, bahasa Mandarin udah HSK 6. Jadi kita jalan berdua, yang diajak ngomong masih aku. Terus aku nggak bisa ngejawab. Si teman aku ngomong Mandarin nggak didengar, jadi dianya kecewa. Kok udah jauh-jauh belajar Mandarin, ngomong HSK udah bisa HSK 6. Gue ngomong nggak diwaro. Sebenarnya kalau aku diajak ngomong, aku aja nggak ngerti. Dari nol juga. Parah banget lah itu. Tapi pengalaman berkesan ya, pasti kota pertama kalian tuh kayak cinta pertama lah gitu. Sejelek apapun, sekecil apapun pasti rindu gitu. Kayak Naning tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Makanannya aja enak ya. Sering dikatain gagal move on nih sama Ko Kevin nih. Jadi jauh ke Beijing tuh bagus loh beneran nih. Enggak, tetap Naning sih. Tetap Naning ya. Kota pertama itu kayak berkesan banget. Pokoknya nggak serk lah. Awal-awal di Beijing nggak serk sih, pengen balik Naning lagi. Aduh. Di Naning nggak ada salju loh. Salju licin. Lebih enak hujan-hujan sih di Naning sih. Terus musim dinginnya nggak minus-minus, masih ya adem lah, nggak usah pakai jaket bener-bener tebel, yang jaket berat. Pakai jaket biasa udah oke lah di Naning. Itu masih 45 masih ya. Terus makanannya juga lebih, kalau di Naningnya lebih condong ke Vietnam ya kalau nggak salah itu. Ya sih, tapi emang kalau makanan di selatan lebih dekat sama lidah orang Indonesia sih. Betul. Kalau di utara kan mantou, dumpling, bapau ya kan. Oh iya, dumpling di mana-mana. Dumpling. Mie sama nasi gorengnya tuh nggak seenak di selatan. Kalau di selatan mie-nya enak-enak. Ya nasi, gimana ya, nasi gorengnya tuh kalau aku bilang Yangzhou Shaofannya di Beijing itu nggak ada rasa sama sekali dibanding sama selatan. Ya, Jujur. Waktu pertama kali pindah ke sana juga sama makanannya juga nggak seret, wah kaget gitu loh, beda jauh sama selatan. Itu sih kalau aku. Kalian yang di utara tuh udah bisa belum hidup tanpa makan nasi atau mie? Kalau aku memang kalau dari dulu emang nggak suka nasi kebetulan. Oh. Jadi emang lebih suka makan mie atau lebih suka makan roti kalau aku. Jadi kalau pas nyampe ke Tianjin itu kayak oh ya udah gitu, ada biasa makannya ganti mantau atau biasa pesennya mie gitu. Gitu sih. Ceritanya tuh gimana tuh? Gimana tadinya? Aku baru mau ngomong, kita mirip loh Vina. Aku juga di rumah juga nggak terlalu. Aku juga nggak terlalu makan nasi. Bukannya nggak suka. Cuman aku lebih suka yang kayak karbo yang lain gitu, yang kayak roti lah. Yang dumpling. Aku di utara suka banget dumpling. Nggak bisa hidup tanpa makan dumpling seminggu. Bener-bener. Dan Chiaozu tuh udah paling top lah. Bagus. Aku biasa kalau di utara tuh makan Chiaozu sama tutou. Oh. Jadi itu enak banget, itu udah kayak ganti kentang kayak enak banget gitu. Aku jujur aja paling nggak suka Chiaozu. Salah berarti lu ke Beijing lu. Makanya gue bilang sama Ko Kevin, gue harusnya gue masuk Wangwai, bukannya masuk Beijing. Jadi kayak pilihannya cuma Chiaozu, mantau, jadi kaget loh. Terus kalau nasi doang itu cuma ada di kantin halal. Restoran Sichuan ada nasi. Iya. Ayam asam manis, tangcu lici gitu bisa lah. Tangcu lici. Jadi kangen ya. Jadi kita pada hari ini ada 2 tim nih, 2 tim nasi sama tim bukan nasi. Nah, kita tanyain nih yang terakhir nih, Kak Alan, tim mana kamu? Tim apa aja? Ini kayak pemakan segalanya nih Kak Alan nih. Ketahuan. Kelihatannya tuh tim nasi pakai Indomie itu kelihatannya. Tim Diko. Aduh. Indomie pakai nasi nggak? Oh, Indomie enggak lah, paling pakai tofu terus pouch gitu-gitu aja. Wah gila itu double karbo gitu. Belum ditambahin telur ya sama daging-daging. Aduh. Taburin bon cabe. Waduh. Mantap.
Kayaknya harus sering-sering bawa bon sabe nih ke Cina nih. Bawa kecap manis ya. Kecap manis, bumbu-bumbu nasi manis, goreng, bon cabe, Aduh. sambal HBC. Itu karena kalian masih awal-awal. Kalau kayak aku udah 8 tahun udah cabainya pakai lauk kanma. Aku udah mau ngomong. Aku juga udah mulai makan lokan. Iya. Oh, aku Udah pianceng lah. aku tuh seketika tuh kangen lauk kanma deh tiba-tiba. Waduh, lauk kanma. Ada lauk kanma ada kok di Indo. Bisa beli. Bisa. Ada nggak? Sharing dong, sharing. Gimana tuh? Sharling katanya. Sharing. Kalau ada toko yang jual lauk kanma, boleh lah. Oh, kalau di Pulau Jawa sih banyak sih ya. Di sini nggak ada, lauk kanma. Mesti dikirim dulu. kok. Tapi ini aku menarik inget banget sih. Apa nih? sorry. Aku maksudnya keinget aja kalau yang utara sama selatan aku ingetnya paling beda itu Chongse ya kalau nggak salah. Yang apa? Kalau misalnya yang lagi Dragon Boat Festival utara itu manis. Bukan. Kalau selatan Iya. Betul. Iya. Asin. Benar. Perbedaan paling besar ya itu. Kalau di selatan tuh asin, dalamnya ada samcan gitu. Terus kayaknya isiannya juga beda deh. Selatan sama utara beda isinya. Beda. Itu sebenarnya tiap kota beda sih isinya. Cheongju itu. Sebenarnya paling utama tuh di utara 4 musim. Kalau di selatan 4 musim halu gitu. Kayak Di selatan tuh kalau kalian ngalamin itu winter tuh nggak kayak winter, hujan tiba-tiba panas. Jadi besoknya dingin lagi. Jadi kadang-kadang pagi dingin, siangnya panas, pagi teh bisa mendekati 0, 2 derajat. Siangnya 25. Terus malamnya 8 gitu. tiba-tiba jadi kangen naning banget. Kayak gitu kangen, gila. Itu cuacanya galau kata aku gitu. Cuaca nggak jelas itu di selatan. Tapi winters in utara kan dingin banget kok. Aduh. Iya, dingin banget. Udah pernah ngalamin belum? Aduh, dulu ke Harpin. Udah. Pokoknya kayaknya weathers yang enak itu di region timur deh. Jadi nggak terlalu dingin. Nggak, kalau musim dingin tuh nggak terlalu dingin. Musim panas nggak terlalu, ya panas banget sih. Kayaknya satu daratan China panas semua ya. Jadi masih dapat musim nyata kita. Kali ada typhoon lewat abis kan kalian kan? Enteng gue pernah rusak tuh gara-gara typhoon. Untungnya nanti nggak ada dokter typhoon ya. Spionnya patah, mau minta ganti rugi nggak bisa kan? Ganti rugi sama siapa? Sama Tuhan. Tapi di timur ada salju juga. Di mana? Gimana? Di timur ada salju juga. Ada. Dapat salju nggak? Semua kota kayaknya di timur masih dapat salju deh. Hangzhou masih dapat. Cuman nggak tebel aja ya. Tebel. Oh, Durasinya tebel juga lumayan lah, 10-15 hari lah. Wah, banget ya. Ya. Itu biasa range-nya tuh salju pertama tuh biasa tanggal 26-27 Desember. Salju pertama. Kita yang di utara kayaknya nggak selama itu deh. Seingat aku di Beijing cuma salju beberapa hari doang, 2-3 hari doang. Lumayan lama kok salju di Hangzhou itu. Enak juga ya. Sampai kita paling dingin -11. Wow. Ya kalau gue pernah ngalamin sampai -11. Itu tahun pertama kan. Kalau aku sih rekornya -15 sih. -15 itu pun rasanya tuh pengen bawa heater portable, bawa terus gitu. Meskipun pakai jaket dingin tetap aja tembus dinginnya. Tapi di utara emang kan ada heater kan, kalau di selatan nggak ada heater. Iya, baru mau ngomong. Iya. Pokoknya kalau winter tuh listrik jadi mahal aja. bener. Aku jadi sama bedanya. Gue pernah waktu winter tahun pertama kan nggak pulang. Itu bayar listrik sampai 600 koi, 650 koi. Wow. Cuma bayar listrik doang. Iya. Sebulan? Lo ngapain aja? Udah kan full pakai ini kan, pakai penghangat ruangan kan. Terus heater di kamar mandi gue nyalain juga karena jemur baju kan di kamar mandi, ya kan. Ya mau nggak mau, udah akhirnya
winter break jadi pengalaman berharga beli heater tempat tidur. Iya, 600 sebulan, wow banget. Itu lumayan banget sih. 650 kuai. Aku dinanding sama Ryu pernah sebulan gitu pasang full heater di kamar, sembunyi kan full heater, dan kalau guru tahu sih tetaplah heaternya pasti disita. Nah tagihannya keluar 0, padahal heater nyala, AC nyala, tapi tagihannya 0. Bingung dong. Ya. Sensasi berarti itu dikasih kelonggaran. Kayak udah deg-degan gitu loh. Kayak heater kan pasti otomatis kan mahal. Palingnya 300 koin, 400 koin. Tapi ini 0. Kaget sih kaget. Tapi nggak kapok. Jadi setiap heater pakai heater terus di kamar. Heater yang kayak kipas itu loh kok. Tahu nggak? Gitu kan. Kalau Nanfang mah Nanfang nggak ada heater. Cuman Payfan yang ada. Kenshin ada kan? Ada dong. Kemarin kalau aku di apartemen tuh udah di gedung, jadi udah bayar, udah sentral, iya. Udah tinggal bayar non Civey buat 6 bulan. Kayak aku bayar berapa ya kemarin? Kalau nggak salah sekitar 2000 atau 3.000-an gitu buat 6 bulan. Terus udah deh. Gak ada bayar-bayar apa lagi gitu. Kurang lebih 2.000-3.000-an per bulan. Tapi itu per apartemennya. Jadi kalau satu apartemen isinya ada misalnya aku waktu itu bertiga, jadi kayak bagi 3 gitu. Murah-murah sih. Mungkin kalau di kota lain KWH-nya murah kali ya? Atau Hangzhou doang yang mahal? Kalau kata aku sih, kalau di watt-nya heater kamu kegedean. Bisa jadi. Kalau di Hethong-nya gitu kan ada tuh dituliskan untuk per KWH-nya kena berapa gitu kan. Kalau di apartemenku itu kenanya 1,2 kuai per KWH. Plus minus sih, nggak beda jauh. Oh berarti ya udah berarti itu heaternya yang salah. Emang lo aja Lan. Makanya banyak. Nah Vini, tanya apa lagi Vini kira-kira? Aduh, aku enggak sih sebenarnya penasaran aja gitu loh. Berarti teman-teman nih pulang dari China tuh kapan ya? Maksudnya baru balik ke Indonesia. Itu pas winter holiday kemarin, terus gak bisa balik, terjebak di Indonesia, atau setelah tahu berita corona baru balik? Aku sih awal Januari tanggal 6 atau tanggal 7 belum ada berita belum ada corona ya? Iya. Pas sampai Indo, aku dengar ada berita di China ada COVID. Oh, aku udah siap-siap beli masker Sensi buat kalau balik ke China. Waktu itu aku beli box 11.000, beli 3, bonus 1. Sampai sekarang baru kepake 1 box, masih sisa 3 box. 15.000, 1 box isi 50 waktu itu, belum jam. Pada zamannya tambah 01 loh. Iya. Sekarang namanya 01 memang. Saat masker masih murah-murahnya ya. Iya. Aku kok Kevin tanggal 7. Nah, katanya tanggal berapa nih? Balik Indonya. Sebelum pandemi, sebelum berita corona atau setelah berita corona? Aku sebenarnya rencana nggak pulang. Jadi tadinya nggak mau pulang karena aku pikir kan aku selesai exam tanggal Januari tanggal 10. Terus kita tanggal Februari udah harus balik ya. Terus aku mikir plane ticket mahal gitu, kayak maksudnya males gitu, ntar aja gitu tahun depan gitu. Terus mama marah-marah katanya you have to go home for CNY katanya. Jadi habis selesai exam tanggal 10, tanggal 11 langsung pulang. Itu belum ada omongan apa-apa tentang corona. Benar-benar. Aku inget banget tuh, aku juga bahkan udah di Indo kan dari tanggal 23 Desember tuh nyampe Indo. Karena pulang dari sana tuh tanggal 22 gitu. Terus udah gitu, aku tuh udah sempet beli tiket buat balik lagi ke Cina malah. Karena udah tahu mau masuknya kapan gitu kan kampus. Terus udah beli buat Februari, terus tiba-tiba dikabarin kayak, wah nggak bisa balik nih segala macam. Akhirnya refund tiket segala macam. Jadi ya kejebak sih. Parah banget sih. Sama udah beli tiket PP kan, refundnya panjang, hampir berapa tuh, hampir sebulan deh baru dibalikin. Itu pun dibalikinnya per tahap. Iya benar. Nah kalian gimana nih kira-kira? Sebelum atau kalau gue kemarin kayaknya terhitung hoki deh. Jadi
kan China nih lockdown 21 Januari gak sih? Ya kan? China lockdown 21 Januari. Pertama udah booking tanggal 21 untuk balik ke Indo. Tapi nggak tahu ada omongan apa, belum pernah dengar omongan tentang COVID ya di Wuhan itu, nggak tahu ada apa. Nah, exam gue ambil tanggal 21 karena exam gue kelarnya tanggal 17 pagi kan. Nah, ternyata terus tiba-tiba ditelepon sama papa kalau misalnya ada acara keluarga tanggal 21 itu. Ya udah akhirnya tiketnya dimajuin. Wow. Jadi jadinya itu pulangnya tanggal 17 Januari. Okay. Jadi tanggal 17 itu examnya jam 8 sampai jam 10, flightnya jam 3. Jadi jam 10 ke jam 11 itu langsung siap-siap untuk pulang kan. Nah, jadi perhitungannya tuh tanggal 17 berangkat ke Xiamen dulu. Habis itu tanggal 18-nya baru berangkat ke Indo, ke Jakarta. Jadi by the time sampai Manado tanggal 21 tiba-tiba dengar kabar China lockdown. Jadi termasuk wah, hoki juga. Pas banget ya waktunya ya. Pas banget, kalau enggak harus ke Natuna dulu kemarin tuh. Dijemput KBRI ya. Enak banget sih ya, hoki, pas benar-benar kayak hoki. Aku tuh rencana pulangnya tanggal 17 Januari, udah beli tiketnya segala macam lah, udah selesai lah ibaratnya. Rencananya kan beli tiket PP, aku kasih spare sekitar 2 atau 3 minggu karena kan udah janjian sama temen mau pergi main ke Korea Selatan. Jadi pengen pergi main ke Korea, visa udah siap-siap dibikin kan. Terus pas tanggal 9 Januari si papa nelpon, dia bilang feelingnya nggak enak, jadi harus segera pulang. Jadi akhirnya dari 17 Januari terus tiketnya di reschedule sampai kurang lebih tanggal 12. Nah, teman-teman Indo kan udah pada janjian tanggal 17 Januari semua, terus gue reschedule di tanggal 11, pada marah-marah dong mereka. Kok kamu pulangnya cepet banget gitu loh. Gue bilang nggak enak nih perasaan. Si papa minta pulang cepetan gitu loh. Pas balik ke Indo, pas baru sampai Jakarta dengar gitu loh, nggak kayak virus outbreak gitu di Wuhan kan. Terus tanggal 21 ya udah langsung lockdown. Posisi lockdown aku udah di rumah. Nah, yang di rumah pada panik dong. Sempetlah dikata-katain bawa virus nggak. Kita semua gitu nggak sih, dikatain gitu. Itu tahu dari China langsung orang gitu langsung. Oh no, stay away. Untungnya pas lockdown udah di rumah semua, udah aman. Dan ya sekarang sih hampir 1 tahun ya corona ya. Untungnya nggak apa-apa. Tapi aku 5 hari yang lalu kontak erat sama yang positif, jadi aku isolasi mandiri sekarang. Jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar kemana-mana. Sedih. Oh, ini tuh lagi isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumah, nggak bisa kemana-mana. Sama berarti sama-sama. Hah? Kenapa? Case-nya sama kita berarti. Ya tipis lah, beda tipis. Aku baru selesai rapid sih tadi pagi. Wow. Tapi belum tahu hasilnya, jadi ya udah kita berdoa aja for the best ya. Rasanya gimana tuh? Kenapa? Rasanya gimana tuh? Rapid antigen kan? Iya, rapid antigen. Rasanya kayak gimana ya? Kayak lu ngupil tapi ngupilnya kedalaman terus kayak. Oh, kayaknya nih mau ke Bali nih. Deket-deket lah. Iya kan? Deket-deket lah. Jakarta pada ke Bali nih. Kalau nggak Bali Labuan Bajo, Lombok. Enggak lah, nggak nyampe sana. Pengen sih ke Bali pergi main gitu. Ternyata ya PCR antigen gitu. Iya. Aku ada pertanyaan nih, kalian pernah khawatir nggak sih sama kamar kalian yang di China? Spot aku nggak bawa baju, aku kemarin pulang nggak bawa koper gede, jadi baju sepatu itu semua ketinggal di sana dan aku takut itu jamuran semua udah. Udah jamuran. Aku di sana tuh ninggalin banyak barang sih, kayak elektronik kayak keyboard, mouse, monitor,
lensa, mikrofon itu aku tinggal semua. Terus baju-baju 90% sih baju-baju aku bawa ke sana sih. Jadi ya kalau balik ya harus terima pahit-pahitnya lah. Kayaknya harus dicuci, kalau nggak bisa dicuci ya dibuang. Sedih sih, karena ninggalin kamar juga udah kurang lebih udah mau setahun. Terus gimana ya? Kabar kamarnya gimana ya? Jamuran semua nggak ya? Kalau kata murid ini cerita murid aku ya, mereka kan pulang ke rumah Januari itu ya, terus Mei mereka pulang lagi ke asrama. Itu tuh di WC-nya di klosetnya tuh udah ada pohon kecil. Wow. Itu kayak wow. Jadi berarti itu nggak difoto karena lupa disiram tuh. Enggak, emang jadi jamurannya kayaknya gimana lah kan musim semi ya. Ada banyak serbuk sari udah keluar pohon kecil gitu di klosetnya. Tapi nggak semua kamar ya. Cuma kamarnya mereka dan memang asramanya orang sana kan lebih jelek pada asrama kita ya. Kan lebih bagus lah ya. Ya, sudah pernah merasa. Berarti itu sekarang lagi kering tuh kok. Iya. Ya ampun. Terus katanya mah yang jamuran tuh baju yang habis dipakai belum dicuci yang digantung. Nah, kalau dalam lemari nggak akan jamuran. Untungnya semua baju-baju udah aku cuci, udah aku simpen rapi-rapi, tapi tetap sih takut jamuran sih kok, karena lembab juga sih bisa itu juga jamuran. Utara nggak lembab itu sih seharusnya. Iya sih, utara masih lebih kering. Lu masih Nanning minded, ini salah nih. Mana di Nanning winter lembabnya ekstra lagi. So enaknya utara kan itu, kita nggak terlalu gimana ya. Kalau di selatan kan sangat lembab. Kalau apalagi kalau misalnya orang muka minyakan nih gitu, wah minyak parah dah keringetannya gitu kan. Kalau di utara kan badan kayak ya udah gitu, kayak banyak angin-angin, kering. Apalagi Tianjin tuh anginnya kenceng banget sih. Itu bukan Tianjin doang, Beijing juga gitu. Ya deket, nggak jauh beda. Dulu aku udah tinggal di Beijing, nggak jauh beda. Aduh. Kalau di utara kita tuh jangan sering mandi, takut kulitnya kering. Kalau habis mandi pakai body butter gitu. Kalau di Nanning jangan sering mandi, dingin. Apa lu? Kamar mandi gak ada heater gitu, malas banget. Begitu buka baju, udah kayak gigil, gitu. Aduh, gila. Tapi sih kalau di utara itu ya, aku sih belajar pengalaman bahagia itu karena angin kencang. Jangan pernah jemur baju di balkon pas ada kayak ditinggal semalaman gitu loh. Karena aku kan biasanya kan cuci malam terus jemur balkon. Aku ngeliat notif QQ dong. Notif QQ bilang ada akan ada angin kencang di subuh kan. Bangun-bangun bajunya udah pada terbang semua dan hilang, nggak tahu kemana. Saking kencangnya anginnya. Mana kadang-kadang bisa badai debu mendadak pula di utara. Pernah sampai ini nggak teman aku waktu aku di Beijing kan aku di BLCC itu sampai ada icicle. Sering jadi kayak ada suatu saat cara dalamnya nggak bisa dipakai semua. Ada suatu saat itu dingin jadi cuci jaket jemur di balkon kan pas lagi minus, bangun-bangun itu jaket kayak pasti benar-benar keras gitu loh, kayak beku, terus ada kayak SS-nya gitu loh di bawah. Terus gue bilang jaketnya bas kayak gini mau gimana, mau pakai ke kelas kan, akhirnya ke kelas cuma pakai sweater double, itu pun kedinginan banget. Jadi yang di utara jangan pernah cuci pas lagi musim dingin ya, terus taruh di balkon. Jadi jaket-jaket baju-baju udah kayak kerasnya tuh kayak kerasnya kayak apa ya, kayak besi gitulah pokoknya. Kalian di situ nggak ada lemari yang ada hitamnya? No. Enggak sih ya. Di Taobao tuh 150 koin. Taobao pernah lihat di Taobao. Tapi listriknya gimana kok? Kita di selatan tuh gini, kalau jemur baju di luar lagi winter nggak akan kering, percuma. Atau lagi lembab karena ya. Lembab di winter sama musim semi tuh kalau jemur baju di luar nggak akan kering. Jadi kita harus punya kayak lemari yang kayak di apa ya? Bukan ini kok kayak IKEA, menarik IKEA gitu. Yang bawahnya tuh ada hitamnya, jadi dia cuma panasnya dalam lemari gitu. Itu 150 RMB lah. Atau kalau kalian pulang ke sana bisa lihat-lihat gitu.
Kalau di Indonesia mahal sejuta. Kalau aku sama Rio pasti nonton itu dalam kamar full pakai heater, terus kita cari yang bila-bila bambu gitu loh, terus gantungin aja di ranjang, kan kita ranjang tingkat 2 sisi kan, udah gantungin tengah-tengah, jemur baju di situ, besok pagi kering semua. Karena kalau jemur di belakang itu kan jemur di teras ya, satu basah lembab banget, nggak akan kering. 2, meskipun dia kering itu dingin banget, apalagi kita nggak ada heater kan di kamar kan, sampai menggigil dinginnya. Terus kalau kita jemur di luar otomatis bau apek, apalagi pakai deterjen yang serbuk itu udah Oh, jangan pernah pakai deterjen yang serbuk. Ini bukan promosi ya, beli deterjennya ya itu yang Lanyuelang nggak? Warna baju nggak cepat rusak. Lanyuelang penyelamat. Pakai yang bubuk-bubuk itu baju aku semua warnanya hilang, hitam nggak kayak hitam gitu. Terus kalau kayak sekali dia lembab itu bau apek banget yang bubuk. Ya. Benar-benar tambahin lagi yang wangi-wangi gitu, Molto lah apa gitu. Beli Molto sama Lanyuelang udah kelar semua. Baju warnanya lebih awet lah. Nggak luntur juga sih. Terus kalau nyuci batik jangan pakai deterjen, batik sambil mandi ya kalian pakai shampoo tuh taruh di bawah, diinjak-injak nih karena shampoo kan, terus digosok-gosok dikit pakai spons yang nggak itu, pakai shampoo digosoknya terus dikeringin, jadi kalau nggak batik tuh cepat rusak loh sayang. Tips lagi dari Ko Kevin, mantap. Aku biasa ada spons yang buat nyuci piring kan yang lembut ya, aku mandi gitu, nah biarin karena shampoo dia tuh di sponsnya dikasih shampoo lagi dikit, shampoo yang paling murah aja, shampoo orang TK gitu, terus digosok baju batik, jadi warnanya teh awet. Kayaknya batik kalau warna udah pudar sedih banget gitu ngelihatnya, aduh. Batik aku udah rusak 1 soalnya gara-gara deterjennya orang TK. Benar sih. Ya kalau di utara memang lebih kering sih, lebih gampang sih. Aku kalau jemur baju soalnya biasa kayak di kamar aja udah. Soalnya nggak ini kan. Jadi apartemen aku tuh nggak ada balkon. Jadi kita nggak punya balkon. Jadi udah jemurnya tuh di dalam kamar aja gitu. Tuh udah selesai. Gitu sih paling. Tapi aku juga termasuk hoki sih. Ini ngelanjutin yang tadi sih. Jadi soal barang-barang itu, jadi entah kenapa itu pokoknya di Desember itu ada sesuatu hal terjadi sama roommate aku. Terus akhirnya kita terpaksa pindah. Maksudnya kita terpaksa keluar dari apartemen gitu. Nah aku tuh udah packingin barang aku karena aku udah tahu aku mau pulang ke Jakarta, udah tahu mau pulang ke Indonesia. Jadi barang aku tuh udah aku packing dan udah aku simpen di apartemen temen aku. Jadi barang aku tuh udah full pack gitu, udah nggak ada yang berantakan segala macem gitu. Terus bener ternyata corona segala macem, dan sekarang barang aku dipindahin ke dorm. Jadi waktu itu pakai yang jasa orang yang angkut-angkut barang, pindahin barang gitu. Nah udah mereka bawa barang-barang tuh ke dorm. Jadi ya udah sekarang barang di dorm. Kalau ditanya kondisinya gimana aku juga nggak tahu sih, karena emang gak ada yang ngecekin kan, jadi ya udahlah gitu. Belajar relakan aja lah. Bener. Karena memang gak gampang sih. Aku tuh buku-buku pelajaran jadi kuning semua kan, berjamur. Bener. Setuju sih. Iya. Gitu sih teman-teman. Anyway teman-teman, kita tuh masih pengen ngobrol banyak ya, tapi ini berkenaan dengan waktu juga nih ya, jadi kita juga harus ya mengakhiri gitu percakapan kita mungkin. Tapi sebelum ini ya kita memang dari kita kayak tadi yang teman-teman udah kasih tahu juga, dari teman-teman udah ngomong juga, teman-teman udah kasih harapan-harapan buat kedepannya gimana segala macam. Dari kita juga pasti semuanya berharap supaya kita bisa cepat balik gitu ya ke China, ke tempat kota kita masing-masing, bisa menjalankan aktivitas kita bahkan lebih gitu daripada yang normal kemarin gitu ya, di old normal gitu. Kita bahkan kayak pinginnya ya there's something new gitu di depan yang bisa kita jalanin, dan itu lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jadi ya buat teman-teman dimanapun kalian berada, stay safe semuanya.
Terus jangan lupa pakai masker, protokol kesehatan, kita nggak capek-capek buat ngingetin jaga jarak segala macamnya. Karena memang ini buat kepentingan kita bersama. Toh juga nanti kalau kita bisa balik ke China, kita juga itu juga buat kepentingan kita juga gitu, supaya kita nggak nularin ke orang-orang lain juga gitu. Teman, ya kita mau berterima kasih banget nih buat kita Nia, buat Kak Kevin, buat Kak Alan untuk kebersediaannya buat hadir bareng-bareng sama kita di podcast kali ini gitu. Mantap. Nah, kita juga hari ini kehadiran narasumber yang sangat-sangat baik. Pokoknya the best lah, dan kita dari pusat sangat-sangat berterima kasih telah berkenan untuk hadir di podcast edisi spesial ini untuk hari Natal dan Tahun Baru. Dan kami dari bidang multimedia dan IT, Divisi Videografis Pusat, ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga di tahun yang akan datang, keadaan kita akan makin baik. Dan semoga juga pandemi ini akan segera berakhir. Jadi kita akan segera balik ke aktivitas yang normal. Terima kasih telah mendengarkan Ngopsoi edisi spesial pada akhir tahun ini. Saya Victor, izin pamit. Terima kasih.